Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Prasetyo Haryono, CGB Angkatan 9, instansi SMK Negeri 2 Banjit, Kabupaten Baikanan. Saya akan menyampaikan beberapa pemikiran yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya mulai dari 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, diantaranya ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Ing ngarsa Suntulodo itu memiliki arti ing ngarso, di depan atau di muka. Sung berasal dari kata insun yang artinya saya, tulodo berarti tauladan. Jadi makna ing ngarso Suntulodo adalah menjadi seorang pemimpin yang harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau seorang guru atau pendidik mampu memberikan contoh atau menjadi suri tauladan. Kemudian ing madya mangunkarsa itu yang memiliki arti adalah di tengah-tengah, atau mangun berarti membangkitkan atau menggugah, membangun. Karso, karsa diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari ing madya mangunkarsa adalah mampu, walaupun berada di tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat untuk orang lain. Kalau dia sebagai tenaga pendidik di tengah-tengah para muridnya terus-menerus memberikan semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tutwuri handayani artinya mengikuti dari belakang. Handayani memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Handayani diartikan seorang yang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Pendidik harus terus-menerus, jangan berhenti sebagai tenaga pendidik, sebagai guru. Harus benar-benar secara ikhlas mampu memberikan semangat bagi orang lain, tentunya untuk anak didiknya. Itu 3 filsafat. Dan kemudian perlu diketahui, lahirnya pendidikan di Indonesia itu bukan serta-merta lahir dengan sendirinya mudah, tetapi tidak demikian. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu perjuangannya begitu berat, begitu gigih, yaitu pada masa zaman Belanda, pada zaman kolonial. Jadi berupaya bagaimana caranya anak-anak Indonesia itu dia memiliki pendidikan, mengenyam pendidikan. Namun tidak semua, hanya sebagian ataupun beberapa golongan itu hanya bisa belajar, mereka bisa sekolah. Itu pun hanya mendapatkan berupa menulis, membaca, menghitung dan sebagainya. Karena mereka untuk membantu pemerintah Belanda untuk mempermudahkan pekerjaannya, untuk membantu kolonial di Indonesia. Selanjutnya, memiliki beberapa tujuan pendidikan di zaman kolonial.
Itu yang saya utarakan tadi, yaitu untuk membantu usaha dagang golongan tinggi pada kala itu hanya untuk kepentingan dan berpihak kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya, ada persamaan ya pada zaman kolonial dengan saat ini, yaitu pendidikan memiliki persamaan ya, sama-sama memiliki tujuan mencerdaskan masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan, kebutuhan, dan untuk mengembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Ada perbedaan di kala itu, yaitu hanya pada saat itu diajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Kemudian materi pengajaran itu lebih kompleks dan spesifik pada zaman kolonial. Artinya ada pembatasan sasaran pendidikan untuk golongan tertentu. Jadi itu persamaan dan perbedaannya. Kemudian proses pembelajaran saat ini, pendidikan menjadi senjata yang utama membangun peradaban sebuah bangsa. Kemajuan sumber daya manusia tergantung pola pendidikan, pembelajaran, sehingga pada zaman digitalisasi dan teknologi membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif bagi peserta didik. Jadi pada proses pembelajaran saat ini itu harus lebih teliti dan harus lebih tegas, karena berdampak negatifnya itu sangat signifikan. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik adalah tempat peresmian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang yang berlatih, bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Artinya, dengan adanya kebudayaan, jadi pendidikan itulah yang memperkuat kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan pendidikan sebagai kekuatan. Kemudian dasar-dasar pendidikan yang menuntut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh hidup atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar tidak memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun yang tujuannya hanyalah merawat. Jadi tumbuh-tumbuhan itu akan hidup dengan sendirinya. Jadi tenaga pendidik atau seorang guru cukup memupuk, merawat, memupuk. Selanjutnya, dengan adanya kodrat alam dan kodrat zaman, ini menjelaskan bahwasanya ada kaitannya atau hubungannya, yaitu alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya,
Dalam hal ini yang menjadi dasar yang terdapat pada anak tersebut itu memang menjadi bawaan yang dimiliki oleh dirinya, itu adalah ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Dan dengan adanya kodrat zaman, situasi yang terjadi, perubahan iklim yang terjadi, nah itu harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai tergerus atau terjerumus di dalam perkembangan zaman atau kodrat zaman. Kemudian dengan adanya budi pekerti itulah jadi siswa kita, anak didik kita, peserta didik kita, mereka akan terselamatkan dengan pemikiran, perasaan, kemudian itu akan timbul cipta, akan timbul karsa, dan sehingga akan menghasilkan karya. Dengan budi pekerti, karya akan lebih baik, karya akan lebih berkualitas, dan menyongsong cita-cita yang diinginkan, yang sudah dipersiapkan untuk masa depannya kelak. Demikianlah yang dapat saya paparkan dari beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan untuk kita sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang calon guru penggerak yang akan selalu bergerak untuk meningkatkan pendidikan. Semangat, terus berkarya, jangan kalah dengan perubahan teknologi dan perubahan zaman. Terus mengikuti, kolaborasi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.